Selama lebih dari setengah abad, konflik di tanah Papua tak pernah benar-benar padam. Di balik dinamika itu, ada satu nama yang terus menjadi pusat perhatian. OPM, Organisasi Papua Merdeka. Gerakan ini lahir dari sejarah yang panjang, melibatkan kolonialisme, diplomasi internasional, identitas rakyat Papua, dan tarik-menarik kepentingan global. Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri bagaimana OPM terbentuk, berkembang, dan mengapa hingga kini masih menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia modern. Untuk mengerti mengapa konflik berlarut, penting mengetahui beberapa faktor kunci: warisan kolonial, proses integrasi politik pada tahun 1960-an, perbedaan budaya dan identitas, serta kepentingan ekonomi dan keamanan yang mempengaruhi keputusan-keputusan besar. Semua elemen itu saling berkaitan dan membentuk dasar dari tuntutan-tuntutan yang muncul kemudian. Secara geografis, Papua adalah wilayah yang sangat luas dengan wilayah pegunungan, hutan lebat, dan komunitas yang terpisah-pisah. Kondisi ini memengaruhi cara masyarakat berorganisasi dan berkomunikasi, sekaligus mempersulit pemerataan pembangunan dan pemeriksaan terhadap keluhan warga. Selain itu, keanekaragaman budaya dan bahasa membuat identitas lokal terasa kuat di banyak daerah. Hal ini menjadi salah satu dasar kekecewaan ketika orientasi kebijakan pusat dirasakan tidak cukup memperhatikan kebutuhan setempat. Secara politik, periode akhir penjajahan Belanda dan transisi menuju kedaulatan Indonesia memunculkan serangkaian keputusan internasional dan nasional yang berdampak panjang. Cara proses politik dijalankan pada masa itu, termasuk mekanisme penyelesaian status wilayah, menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan tokoh dan masyarakat Papua. Persepsi ini kemudian menjadi bahan bakar bagi terbentuknya organisasi-organisasi yang menuntut perubahan status politik. Di bagian ini kita melihat bagaimana pengaturan administrasi dan langkah-langkah politik pada masa penjajahan membentuk kondisi yang kemudian memicu perlawanan. Selama era Belanda, pengelolaan wilayah Papua ditempatkan secara terpisah dari pulau-pulau lain di Nusantara. Kebijakan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup upaya membentuk struktur pemerintahan lokal, mendidik sebagian tokoh setempat, dan memperkenalkan institusi-institusi baru yang berbeda dari yang berkembang di bagian Indonesia lainnya. Akibatnya, muncul basis politik lokal yang mempunyai orientasi dan pengalaman administratif sendiri. Langkah Belanda untuk memperkuat identitas politik Papua makin kentara pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Pemerintah kolonial mendorong pembentukan dewan-dewan adat atau perwakilan setempat, membuka akses pendidikan bagi sejumlah pemimpin lokal, dan memberikan ruang bagi simbol-simbol kebangsaan yang berbeda dari Indonesia. Di kalangan masyarakat yang merasakan manfaat atau harapan pada perubahan ini, muncul rasa bahwa ada kemungkinan masa depan politik yang terpisah. Di sisi lain, pemerintahan yang baru lahir di Indonesia menilai Papua sebagai bagian integral dari wilayah negara yang berdaulat. Klaim ini bukan hanya didasarkan pada sejarah wilayah, tetapi juga pada upaya politik dan diplomasi untuk menyatukan bekas wilayah kolonial ke dalam satu kesatuan negara. Ketegangan antara kepentingan kedua pihak semakin meningkat ketika simbol-simbol politik Papua mulai diperlihatkan secara terbuka oleh para pemimpin lokal, karena hal itu dipandang sebagai pernyataan identitas yang berlawanan dengan klaim kesatuan nasional. Perbedaan pendekatan antara pihak kolonial dan pihak nasional memunculkan situasi yang rumit. Sebagian penduduk lokal menyambut ruang-ruang politik baru yang diberikan Belanda, sementara kelompok lain dan pemerintah pusat melihat langkah itu sebagai tantangan terhadap integrasi wilayah. Kondisi geografis dan keterbatasan komunikasi membuat respons terhadap perubahan ini berjalan tidak seragam di seluruh wilayah. Ada daerah yang lebih cepat menerima pengaruh baru, dan ada pula yang tetap terpencil dalam struktur lama. Kesimpulannya, tahap ini menciptakan landasan struktural dan simbolis yang kemudian akan berperan besar pada dekade berikutnya. Perbedaan praktik administrasi, pembentukan tokoh lokal, dan munculnya simbol politik lokal menjadi faktor penting yang memperjelas jurang pandang antara pihak-pihak yang bersengketa tentang masa depan Papua. Negosiasi dan pengaturan status politik Papua memasuki babak baru ketika pihak internasional turun tangan untuk meredakan perselisihan antara Belanda dan Indonesia. Kesepakatan yang dicapai melibatkan serangkaian langkah administratif sementara yang menempatkan wilayah ini di bawah otoritas internasional untuk jangka pendek, sekaligus membuka jalan bagi penyerahan pengelolaan kepada pihak lain. Proses itu berlangsung dalam suasana diplomasi yang intens, dipengaruhi kepentingan regional dan tekanan dari aktor-aktor global pada masa Perang Dingin. Sebagai bagian dari solusi sementara,
Otoritas internasional diberi mandat untuk mengelola transisi pemerintahan. Pada periode ini, pemerintahan lokal tetap mengalami perubahan cepat. Jabatan sipil dan aparat keamanan yang semula berada di bawah kendali kolonial harus disusun ulang, sementara standar administrasi dan prosedur baru diterapkan untuk menjamin kelancaran transfer. Langkah-langkah teknis ini berupaya mengurangi potensi kekosongan kekuasaan, tetapi pada praktiknya memunculkan ketidakpastian di kalangan penduduk setempat. Setelah transisi administratif, dilaksanakan mekanisme formal untuk menentukan nasib politik wilayah tersebut. Mekanisme itu disusun dengan melibatkan wakil-wakil legislatif lokal, pemerintah pengelola sementara, dan pengamat internasional. Skema yang dipilih bukan berupa pemungutan suara umum secara langsung. Sebagai gantinya digunakan metode perwakilan yang melibatkan ratusan delegasi dari berbagai komunitas. Pilihan format ini menjadi titik tarik kritik, karena sejumlah pihak menilai bahwa struktur perwakilan tidak selalu mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat. Kritik terhadap proses penentuan nasib tersebut muncul dari berbagai kalangan, mantan tokoh adat, aktivis politik, dan elemen-elemen masyarakat sipil, yang menyatakan bahwa mekanisme yang berjalan terlalu terbatas dalam kesempatan partisipasi. Sebagai akibatnya, persepsi bahwa keputusan akhir tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak mayoritas mulai menyebar, memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap hasil yang diumumkan. Ketidakpuasan ini kemudian menjadi bahan bakar bagi aktivitas politik yang lebih terorganisir oleh para pemimpin lokal. Selain dimensi politik, proses ini juga meninggalkan dampak sosial yang nyata. Warga yang menaruh harapan pada opsi kemerdekaan merasa kecewa, sementara mereka yang mendukung integrasi berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan administrasi. Ketegangan antar komunitas, keluhan tentang representasi, dan ketidakpastian ekonomi setelah transisi semuanya berkontribusi pada iklim sosial yang mudah meletup. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan ruang bagi pembentukan organisasi-organisasi yang menuntut perubahan lebih lanjut, baik melalui saluran politik maupun aksi yang lebih konfrontatif. Pada periode setelah pergantian administrasi dari Belanda ke Indonesia, situasi di Papua semakin tidak stabil. Perbedaan pandangan tentang masa depan wilayah ini menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok lokal yang merasa tidak dilibatkan dalam proses politik sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sejumlah tokoh dan komunitas mulai membentuk jaringan perlawanan di berbagai daerah. Memasuki pertengahan 1960-an, muncul gerakan yang kemudian dikenal sebagai OPM. Pembentukannya tidak terjadi dalam satu pertemuan besar, tetapi melalui rangkaian inisiatif kelompok kecil yang tersebar di wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan. Mereka memiliki kesamaan sikap, menolak integrasi ke dalam Indonesia, dan menuntut hak menentukan nasib sendiri. Perbedaan latar belakang dan lokasi membuat pola kerja mereka tidak seragam, tetapi tujuan dasarnya tetap sama. Dalam perkembangannya, OPM terbagi ke dalam dua arus besar. Arus pertama adalah kelompok bersenjata, yang beroperasi terutama di wilayah pegunungan dan daerah dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Mereka menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Serangan biasanya berskala kecil, namun cukup untuk menunjukkan bahwa perlawanan tetap ada dan tidak mudah dipadamkan. Kemunculan OPM menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap proses integrasi tidak pernah benar-benar hilang. Sejak saat itu, keberadaan OPM, baik dalam bentuk gerilya maupun diplomasi, menjadi faktor yang terus mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua selama beberapa dekade ke depan. Memasuki awal 1980-an, intensitas benturan antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan perlawanan meningkat di beberapa wilayah. Kontak senjata paling sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau, terutama di kawasan pegunungan dan perbatasan dengan Papua Nugini. Kondisi geografis yang berat, minimnya infrastruktur, serta akses komunikasi yang terbatas membuat operasi keamanan berlangsung dalam situasi yang kompleks dan berlarut-larut. Pada periode ini, OPM tidak lagi bergerak sebagai satu kelompok besar dengan komando yang terpadu. Perbedaan wilayah, kepemimpinan lokal, dan jalur logistik membuat gerakan ini terpecah menjadi banyak faksi. Ada kelompok yang memilih mempertahankan perlawanan bersenjata, mengandalkan strategi gerilya skala kecil. Mereka memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan dukungan masyarakat di sekitar wilayah operasi mereka. Namun ada juga kelompok lain yang menilai jalur kekerasan tidak efektif dan mulai fokus membangun hubungan dengan jaringan internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia,
akademisi, serta jaringan diaspora Papua di luar negeri. Perpecahan internal tidak hanya soal strategi, tetapi juga soal legitimasi dan klaim kepemimpinan. Hal ini sering menyebabkan gesekan antar faksi, yang kemudian berdampak pada lemahnya koordinasi gerakan secara keseluruhan. Namun di mata pemerintah, seluruh aktivitas tersebut tetap dikategorikan sebagai ancaman keamanan yang harus ditangani melalui pendekatan militer dan penegakan hukum. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia memperluas kehadirannya di Papua melalui operasi keamanan berskala besar. Penempatan pasukan ditingkatkan dengan tujuan menekan aktivitas perlawanan dan mengamankan wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Namun operasi ini menimbulkan sejumlah catatan terkait kondisi warga sipil. Laporan mengenai pengungsian internal, pembatasan ruang gerak masyarakat, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia muncul dari berbagai organisasi lokal dan nasional. Situasi tersebut memperbesar ketegangan dan menguatkan narasi bahwa konflik tidak hanya soal politik, tetapi juga soal pengalaman sehari-hari masyarakat dalam wilayah operasi. Di sisi pembangunan, pemerintah mulai mendorong berbagai proyek untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Papua. Pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pembukaan pusat-pusat ekonomi dilakukan dengan tujuan memperkuat integrasi wilayah dan memperbaiki kualitas hidup penduduk setempat. Kehadiran perusahaan besar yang mengelola sumber daya alam juga meningkat pada masa ini, meski beberapa wilayah seperti tambang dan perkebunan kemudian memunculkan persoalan baru terkait distribusi keuntungan, akses lahan, dan perubahan pola hidup masyarakat adat. Meski pembangunan berjalan, berbagai akar masalah tetap belum terurai. Ketimpangan ekonomi masih terasa, jangkauan pelayanan publik tidak merata, dan hubungan antara masyarakat lokal dengan aparat negara di banyak daerah masih dipenuhi ketidakpercayaan. Sementara itu, pergerakan di luar negeri semakin aktif menyuarakan isu Papua di forum internasional, sehingga perhatian dunia mulai meningkat terhadap situasi di kawasan ini. Periode 1980 hingga awal 2000-an menjadi fase penting yang memperlihatkan betapa panjang dan rumitnya konflik ini. Di satu sisi, operasi keamanan terus berlangsung, sementara di sisi lain jalur politik, diplomasi, dan pembangunan berjalan beriringan tanpa menghasilkan penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Dampaknya masih terlihat hingga sekarang, menggambarkan bahwa konflik Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tunggal, melainkan membutuhkan pemahaman yang menyeluruh atas dinamika sosial, politik, dan sejarah yang membentuknya. Jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 membuka ruang politik baru yang sebelumnya tertutup ketat. Di Papua, perubahan ini memicu gelombang tuntutan yang lama terpendam selama masa status DOM. Dalam beberapa bulan, muncul aksi besar di Jayapura, dipimpin mahasiswa dan masyarakat yang menuntut penentuan nasib politik wilayah mereka. Situasi memanas setelah tragedi biak berdarah pada 6 Juli 1998, ketika aparat membubarkan aksi pengibaran bendera bintang kejora dengan kekerasan, menimbulkan korban besar dan memicu kritik luas. Tekanan internal dan perhatian internasional membuat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan B.J. Habibie mengambil pendekatan lebih terbuka. Delegasi, tim 100, kemudian bertemu presiden. Meski sebagian masyarakat Papua menganggap langkah itu belum menjawab tuntutan utama. Dinamika tersebut mendorong pemerintah merumuskan kebijakan baru untuk mencegah disintegrasi pasca lepasnya Timor Timur. Hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, yang memberi kewenangan lebih besar kepada Papua untuk mengatur pemerintahan daerah, mengelola dana pembangunan, serta memperkuat posisi politik orang asli Papua. Kebijakan ini menjadi respons langsung atas meningkatnya aspirasi politik dan kebutuhan untuk membangun hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan Papua setelah reformasi. Dialog politik yang berkelanjutan penting untuk meredam eskalasi. Forum-forum negosiasi harus melibatkan perwakilan yang benar-benar dipercaya oleh komunitas masing-masing, termasuk generasi muda, pemimpin adat, tokoh agama, serta perwakilan perempuan. Ruang dialog perlu dilindungi oleh mekanisme jaminan keamanan, sehingga perundingan tidak gampang terhenti akibat insiden kekerasan di lapangan. Selain itu, agenda dialog harus konkret. Ada target-target jangka pendek dan indikator untuk mengukur kemajuan. Peran aktor non-pemerintah juga krusial. Organisasi kemasyarakatan, gereja, lembaga pendidikan, dan jaringan advokasi dapat menjadi fasilitator rekonsiliasi, sekaligus pengawas pelaksanaan komitmen publik.
Mereka mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program lokal yang relevan, membantu kapasitas administrasi daerah, dan menyuarakan kebutuhan masyarakat yang seringkali tidak terlihat dalam perdebatan tingkat tinggi. Pendidikan publik tentang sejarah, hak, dan kewajiban harus diperkuat agar generasi berikutnya memiliki pemahaman yang lebih inklusif. Kurikulum yang memasukkan perspektif lokal, program beasiswa untuk putra-putri daerah, dan pelatihan keterampilan akan membuka peluang ekonomi dan memperlebar akses sosial. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan, dorongan untuk konflik akan mengecil secara bertahap. Akhirnya, perubahan yang tahan lama akan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Perbaikan administratif, investasi yang bertanggung jawab, rekonsiliasi yang sebenar-benarnya, dan dialog yang konsisten adalah rangkaian langkah yang saling memperkuat. Tanpa satupun dari elemen ini, upaya penyelesaian berisiko hanya bersifat sementara. Harapannya, melalui kerja bersama yang nyata dan berkelanjutan, masa depan yang lebih aman dan lebih adil untuk seluruh masyarakat Papua dapat diwujudkan.